Maling motor kali ini nggak kenal yang namanya musim hujan, cekiders. Selagi ada kesempatan mencuri, disitulah si maling beraksi. Kawanan maling motor ini melancarkan aksinya di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pemilik motor yang sedang berteduh di dalam nggak sadar kalau motornya jadi incaran si maling. Tak perlu butuh waktu lama, motor sport itu pun seketika raib di gondol maling. Salah satu kosan di wilayah Siantan, Kalimantan Barat ini lagi dipantau sama si maling nih. Selang beberapa detik kemudian, oknum ojol ini terekam mengambil bungkusan plastik dan 2 helm sekaligus, cekiders. Mas ojol bukannya ambil orderan, tapi malah sibuk mencuri nih, cekiders. Aduh. Karena kebelet pipis, seorang pria ini berhenti sejenak, cekiders. Alah, itu mah cuma akal-akalan pelaku aja. Nyatanya pria ini terekam mencomot helm dan wastafel bekas. Woi bang, izin dulu dong sama yang punya. Jangan main asal comot aja. Kalau udah kerekam gini, jadi malu sendiri loh. Nah lo, pemuda ini kenapa coba? Kalau emang gak ada niat jahat, kok kabur sih bang? Malu ya ketahuan sama korbannya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian besi baja penutup saluran air di depan rumah warga di Kembangan Utara, Jakarta Barat. 2 pelaku mengendarai sepeda motor berhenti di lokasi dan dengan cepat melancarkan aksi mencuri dan menggotong 2 besi baja penutup saluran air ke atas sepeda motor, kemudian kabur tancap gas. Aksi pencurian penutup saluran air memanfaatkan situasi sepi usai diguyur hujan. Pelaku berapa orang, Pak? Pelaku 2 orang. Plat nomornya B62 18 GCB. Untuk saluran baru ini aja. Uang ini, tapi kalau kendaraan motor dan mor itu seringkali di sini. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini kepada pihak kepolisian sektor Kembangan dengan menyertakan alat bukti rekaman kamera CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. CCTV Masjid Baitul Jamil, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun merekam pencurian kotak amal yang dilakukan oleh seorang pria. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlihat berpura-pura sholat sambil mengamati situasi. Berbekal rekaman CCTV tersebut, petugas Polres Karimun akhirnya dapat membekuk pelaku. Tersangka mengaku nekat mencuri karena tekanan ekonomi, sebab belum memiliki pekerjaan. Uniknya, tersangka mengaku tahu ada CCTV di masjid. Dari hasil membobol kotak amal peduli Palestina, pelaku mencuri uang senilai Rp200.000 yang dipakai untuk membeli makanan. Waktu lengang sekitar pukul 1 dini hari masuk kembali ke masjid dan membongkar kotak amal yang disasar adalah kotak amal peduli Palestina yang isinya kurang lebih Rp200.000 dan sampai saat ini masih terus kami upayakan interogasi pengembangan apakah si pelaku baru kali ini saja atau sudah pernah melakukan di tempat-tempat sebelumnya. Masih proses pengembangan. Polisi menjeratnya dengan pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria beristri mendadak viral saat dipergoki menginap bersama seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jember, Jawa Timur. Ironisnya perselingkuhan terjadi saat istri justru sedang hamil 7 bulan. Inilah video yang viral saat warga bersama keluarga laki-laki menggerebek seorang pria beristri yang kedapatan sedang menginap bersama selingkuhannya. Ironisnya, perselingkuhan terjadi saat sang istri sedang hamil 7 bulan. Wanita selingkuhannya yang merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jember adalah pasangan selingkuhnya yang lama yang sebelumnya sudah mengaku insaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya saat pertama kali digerebek di sebuah kamar kos. Tapi janji tinggal janji karena keduanya kembali berhubungan dan kembali digerebek warga. Salah seorang anggota keluarga yang kesal pun memviralkan kejadian ini dengan mengambil video saat penggerebekan dan menyebarkannya di media sosial. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban teror order makanan online hingga jutaan rupiah. Order fiktif dilakukan oleh seorang pria yang tak terima ditolak cintanya oleh wanita tersebut. Puluhan pengemudi ojek online mendatangi rumah korban membawa makanan yang tidak pernah dipesan. Sampai jam 1:30 malam. Sekarang sama yang ini berarti udah total 20. Kejadian ini terjadi setelah wanita yang menjadi korban order fiktif menolak cinta seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial. Apa? Kenapa? Kenapa melampiaskan ke orderan? Kenapa? Pelaku mengaku sebagai anggota TNI dan berasal dari Semarang. Berarti bener emas kan? Jawab dong. Iya, kenapa? Itu karena setelah dia tahu dia nggak terima saya jalan dengan yang lain, dan ya pokoknya dia nggak terima. Kemudian dia bilang kalau dia bakal ngorder terus-terusan. Sebelumnya dia ngorder GoFood terus-terusan ke saya, sudah berbayar, dan dia bilang mau ngerjain saya kalau seumpama dia itu udah kecewa sama saya. Akibat order fiktif, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah karena harus membayar pesanan yang diorder oleh pelaku. Karena terganggu, korban berencana melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke Mapolsek Cibinong. Sampai jam 1:30 malam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Rekaman video seorang istri pengendara motor yang terlibat cekcok dan menganiaya sopir ambulans di Matraman, Jakarta Timur menjadi viral di media sosial. Kepolisian sektor Matraman, Jakarta Timur mengaku telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi setelah sopir ambulans melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan wanita tersebut. Inilah rekaman video seorang pengendara motor yang berboncengan dengan istrinya sambil menggendong anak yang tiba-tiba memotong lajur kanan jalur mobil ambulans. Merasa kaget karena tiba-tiba dipotong jalurnya, sopir ambulans spontan membunyikan klaksonnya. Merasa klakson tersebut membangunkan bayi yang digendongnya, pengendara motor dan istrinya terlibat cekcok. Pengendara motor dan sopir ambulans kemudian merapat ke pos Polsub Sektor Utan Kayu meminta mediasi aparat kepolisian yang berjaga. Namun emosi bukannya mereda, istri pengendara motor tersebut justru melayangkan pukulan ke sopir ambulans. Tak hanya sekali, beberapa pukulan dilayangkan ke sopir ambulans ini. Keributan akhirnya mereda setelah kedua belah pihak dilerai petugas kepolisian. Kedua belah pihak terjadi cekcok mulut. Nah, seorang ibu terlapor merasa tidak menerima. Anaknya yang masih bayi kaget mendengar klakson turbo dari ambulans tersebut. Kemudian tiba-tiba melakukan menempeleng ke mulut si korban. Tak terima tindakan pemukulan itu, sopir ambulans kemudian melapor ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dugaan penganiayaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Sejumlah orang tua siswa SMK 17 Agustus Rangkas Bitung mengamuk ke pihak sekolah. Mereka mempertanyakan ijazah anak mereka yang diduga palsu.
Beberapa siswa yang telah lulus sekolah sempat ditolak saat melamar pekerjaan karena ijazah mereka diduga palsu. Sejumlah orang tua alumni mengamuk melampiaskan kekecewaan mereka kepada pihak SMK 17 Agustus Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Para orang tua awalnya mendatangi pihak sekolah karena anak-anak mereka tidak bisa melamar pekerjaan akibat ijazah yang diduga palsu. Padahal ijazah tersebut dikeluarkan oleh pihak sekolah. Dugaan kepalsuan terlihat dari lembar kertas ijazah, stempel, dan tanda tangan pemilik sekolah. Kita masyarakat secara bersama-sama berinisiatif dengan tujuan baik membangun pendidikan Islam, yaitu yang pertama dirilis itu Diniyah, bekerja untuk tujuan tadi. Oke. Memang 1 tahun pertama saya sudah mengundurkan diri, belakangan didirikan SMK ya antara Pak Didin ini, dan saya tidak pernah ikut campur saat itu. Banyak pengaduan apapun saya juga tolak. Silahkan langsung ke pihak sekolah. Para orang tua mengadukan kasus ijazah anaknya yang bermasalah ke pihak desa untuk meminta solusi. Pihak desa meminta para orang tua untuk melanjutkan ke pihak sekolah agar dikeluarkan ijazah yang asli. Sampai saat ini pihak sekolah belum dapat dimintai keterangan terkait hal ini. Awalnya anak saya melamar di Domar. Pas gitu dikembalikan lagi. Bermasalah aja bilang gitu. Kata saya kan dilihat sama saya itu. Dilihat setempelnya sama tanda tangannya. Itu aneh. Sementara warga akan melaporkan pihak sekolah ke polisi dengan tuduhan pemalsuan ijazah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Peristiwa unik pencurian sepeda motor terjadi di kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Komplotan pencuri motor gagal membawa motor yang hendak dicuri karena sepeda motor tidak bisa dihidupkan. Rekaman CCTV memperlihatkan kawanan pencuri motor beraksi di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. 2 unit motor dikeluarkan para pelaku dari salah satu rumah warga. Namun motor tidak bisa dihidupkan oleh para pelaku. Tak berselang lama, pemilik motor yang curiga dengan sensor CCTV yang menyala langsung keluar rumah dan memergoki motornya dicuri. Korban sontak berteriak hingga membuat para pelaku kocar-kacir melarikan diri. Nah, pas saya masuk setengah 4-an ada suara yang ngeluarin motor gitu, ngeluarin motor. Beneran dari alarm CCTV juga nyala terus, dicek juga. Terus anak juga bilang katanya itu motor, Pas dilihat dari jendela, ternyata motor biasanya di sini dua motor udah nggak ada. Meski gagal mencuri sepeda motor, tetapi komplotan pelaku ini membawa kabur 1 unit helm dan juga gembok rumah. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Petugas lapas kelas 2 Kediri, Jawa Timur mengamankan 2 pemuda karena menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Modus pelaku dengan mencampurkan narkoba ke dalam nasi yang dibungkus kertas minyak. Upaya penyelundupan narkoba dengan modus dicampur ke dalam nasi bungkus bermula saat 2 pengunjung lapas hendak bertemu temannya yang ditahan. Namun petugas curiga dengan gerak-gerik keduanya. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan barang bawaan pengunjung tersebut. Petugas lapas juga melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray. Hasilnya petugas mendapati narkoba yang dicampur nasi. Selanjutnya, 2 pelaku diserahkan petugas lapas kepada Satres Narkoba Polres Kediri Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dia melakukan penitipan makanan. Kita pun juga melayani mereka dengan santun dan teman-teman mencurigai apa yang mereka bawa. Upaya penyelundupan narkoba kepada penghuni lapas bukan kali ini saja. Sebelumnya, petugas lapas kelas 2A Kediri juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dengan modus dimasukkan ke dalam masakan kepala ikan dan pelemparan narkoba ke dalam lapas. Dari kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.
Tim patroli cyber Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menemukan kasus satwa dilindungi yang dipelihara tanpa izin di rumah warga di Tulung Agung. 2 ekor buaya dan 1 ekor landak selanjutnya dievakuasi tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Petugas BKSDA Jawa Timur melakukan evakuasi 2 ekor buaya jenis buaya irian dan buaya muara dari rumah seorang warga di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung. Saat hendak ditangkap, salah satu buaya sempat melawan sehingga membuat petugas harus ekstra hati-hati menangkapnya. Kedua buaya bersama seekor landak Jawa merupakan satwa yang dilindungi dan dipelihara secara ilegal. Pengungkapan kasus kepemilikan satwa dilindungi berawal dari patroli cyber oleh unit pidana khusus yang menemukan unggahan koleksi hewan dilindungi di media sosial. Buaya-buaya tersebut dipelihara pelaku sejak tahun 2016 tanpa izin konservasi maupun penangkaran. Meski melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, akan tetapi polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena yang bersangkutan kooperatif. Ini pelaku ini memelihara buaya itu tahun 2016. Pelaku ini dikenakan pasal 40 ayat 2 jungto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Setelah dievakuasi, 2 buaya dititipkan ke Lembaga Konservasi Predator Park di Kota Batu. Sedangkan landak Jawa dititipkan ke Lembaga Konservasi Jatim Park. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sebuah sumur milik warga di Sintang, Kalimantan Barat mengeluarkan air seperti minyak yang mirip dengan BBM jenis Pertalite. Belakangan saat diisi ke tangki sepeda motor, nyatanya air sumur yang mirip BBM jenis Pertalite tersebut bisa menghidupkan sepeda motor. Ada dua ini. Dalam rekaman video amatir, tampak seorang warga menimba air mirip minyak Pertalite dari sebuah sumur yang kemudian dimasukkan ke tangki sepeda motor. Ternyata setelah tangki diisi air sumur, sepeda motor bisa hidup. Kontan sumur warga di Desa Dagjaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini pun ramai diperbincangkan. Sebenarnya sumur ini sudah berusia 20 tahun lebih, namun baru belakangan mengeluarkan minyak dengan bau seperti Pertalite. Pemilik rumah mengakui sumur sedalam 9 meter ini ramai didatangi warga yang penasaran. Tak sedikit warga bahkan mencoba mengambil air sumur dan membakarnya. 5 bulanan Pak, bau-baunya. Bau-baunya udah 5 bulan? Sekitar itulah. Terus baru ketahuan ada minyaknya? Ada warna hijaunya Pertalite nih baru tadi pagi. Kemarin ada warna tapi cuma hijau-hijau daun gitu aja. Kami belum curiga sih. Baru tadi pagi kami lihat, kami buktikan sendiri kalau itu memang Pertalite. Sementara itu, Pertamina sudah menurunkan tim untuk menyelidiki sumur di Desa Dagjaya yang mengeluarkan minyak mirip Pertalite. 5 bulanan Pak, bau-baunya. Bau-baunya udah 5 bulan? Sekitar itulah. Terus baru ketahuan ada minyaknya? Ada warna hijaunya Pertalite nih baru tadi pagi. Kemarin ada warna tapi cuma hijau-hijau daun gitu aja. Kami belum curiga sih. Baru tadi pagi kami lihat, kami buktikan sendiri kalau itu memang Pertalite. Dugaan sementara sumur tersebut tercampur dengan bahan bakar jenis Pertalite. Namun dalam radius 4 km dari sumur tidak ada aktivitas distribusi lembaga penyalur resmi Pertamina. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membongkar paksa tembok pembatas wilayah yang dibangun akibat konflik warga di perumahan Srondol Bumi Indah. Pembongkaran dilakukan karena tembok setinggi 2 meter tersebut dibangun di tanah fasilitas umum. Inilah tembok yang membatasi wilayah RW 2 dengan RW 5, perumahan Srondol Bumi Indah, Semarang. Tembok yang berdiri di atas jalan akses perumahan dibongkar paksa petugas Satpol PP Kota Semarang.
Pembongkaran dinding setinggi 2 meter tersebut karena berdiri di atas lahan milik Pemkot Semarang. Pembongkaran tembok yang dibangun karena dipicu konflik warga 2 RT tersebut disambut gembira warga dan pengguna jalan karena akses jalan kembali normal. Namun masih ada saja segelintir warga yang tidak sependapat dengan pembongkaran tersebut. Pihak pengurus RW akan mencari jalan keluar untuk mengakhiri konflik antara warga RW 5 dengan RW 2. Saya hanya berhitung lebih banyak yang mana. Sepanjang lebih banyak yang setuju, ya saya jalan. Tapi kebetulan sih lebih banyak yang setuju. Setuju gimana? Setuju dengan dibongkarnya ini. Hanya ada beberapa orang yang masih mempermasalahkan. Sebelumnya akses jalan ditutup oleh warga perumahan setelah portal 2 kali dirusak yang diduga dilakukan oleh warga RW 2. Namun penutupan tersebut menuai protes warga lain yang biasa melalui jalan tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sebuah pohon tua tumbang dan menimpa sebuah minibus saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut meskipun 4 orang penumpang sempat terjebak di dalam mobil. Sebuah pohon besar jenis trembesi di Jalan Karunurung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tumbang dan menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. 4 orang penumpang sempat terjebak di dalam mobil yang tertimpa batang pohon. Meski badan mobil ringsek berat, beruntung para penumpang tidak ada yang mengalami cedera saat dievakuasi. Sempat terjadi kemacetan namun aktivitas kembali normal. Setelah badan pohon yang menutup jalan dievakuasi petugas Dinas Lingkungan Hidup bersama Rescue Damkar Makassar. Sementara mau ke hotel. Ini pas kejadian itu ada berapa orang di dalam mobil? 4 orang. Ada yang luka. Selain lapuk dimakan usia, tumbangnya pohon dipicu cuaca buruk seperti hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Anyus melaporkan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga mantan penyidik KPK Novel Baswedan mencukur gundul kepalanya di halaman depan gedung KPK usai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Firly menjadi tersangka karena diduga memeras ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly sendiri ditetapkan status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan serta sejumlah mantan pegawai KPK menggelar aksi cukur gundul di depan gedung Merah Putih KPK. Aksi tersebut dilakukan untuk merespon penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Abraham Samad terlebih dahulu duduk di kursi pangkas rambut yang kemudian diikuti Novel Baswedan serta para mantan pegawai KPK yang lain. Samad mengatakan aksi cukur gundul tersebut merupakan simbol bahwa KPK harus dibersihkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, penetapan tersangka Firly merupakan momen untuk membersihkan lembaga anti rasuah tersebut. Sekali lagi kami mohon kepada pihak kepolisian untuk segera mengeluarkan surat penangkapan kepada Firly agar supaya Firly segera dibawa ke kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Firly harus segera ditahan. Pernyataan senada juga dilontarkan Novel Baswedan. Ia berharap setelah ini KPK diharapkan bisa memperbaiki diri dan ada harapan untuk memberantas korupsi lebih baik. Dalam aksi cukur gundul ini, para mantan pegawai KPK juga turut membawa poster dukungan atas penetapan Firly sebagai tersangka dan ada pula yang membawa topeng berwajah Firly Bahuri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto akhirnya menanggapi isu ijazah palsu yang menerpa Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasto, mencuatnya isu ijazah palsu Capres nomor urut 2 itu merupakan buntut manipulasi hukum saat gugatan usia Capres-Cawapres oleh ex-Ketua MK Anwar Usman.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebut manipulasi hukum menggunakan hubungan kekerabatan sudah melenceng dari syarat-syarat etika dan moral seorang pemimpin. Hasto juga menyinggung berkumpulnya perangkat desa di Gelora Bung Karno, Jakarta dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu juga berbuntut polemik. Apalagi ajang itu diduga menjadi wadah deklarasi dukungan para perangkat desa untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran. Yang penting seorang komitmen itu komitmen terhadap rakyat. Maka untuk menjadi pemimpin, proses itu sangat penting. Proses itu diawali dengan manipulasi hukum, direkayasa di Mahkamah Konstitusi, terjadi rekayasa hukum, dan kemudian yang muncul banyak masalah-masalah lainnya. Maka mengapa untuk menjadi pemimpin itu syarat-syarat etika dan moral itu sangat penting. Saat ditemui wartawan, Gibran menunjukkan ijazahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar dari University Bradford, Inggris. Sedangkan map hijau berisi surat putusan dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Biar cepat selesai. Ini kan memang ijazahnya kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ini ya. Gibran mengaku sengaja membawa ijazah itu agar isu mengenai ijazah dirinya cepat selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menggelar Mimbar Demokrasi yang bertajuk Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM. Aksi ini digelar di kampus Institut Seni Indonesia, ISI Bantul, Yogyakarta. Ribuan mahasiswa menggelar Mimbar Demokrasi yang digelar di halaman kampus ISI Yogyakarta. Aksi mimbar ini tak hanya diikuti mahasiswa, namun juga dihadiri oleh warga Yogyakarta yang merasa prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Panggung Mimbar Demokrasi yang bertajuk Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM ini diisi dengan orasi dari perwakilan mahasiswa. Dalam orasinya, para mahasiswa mengajak untuk bangkit melawan politik dinasti. Selain mimbar orasi, sejumlah poster bernada ketidakpuasan terhadap oligarki Jokowi juga dipampangkan. Sebagai simbol perlawanan terhadap upaya pengibaran demokrasi, para mahasiswa membubuhkan tanda tangan di atas selembar spanduk. Menurut Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud, Mimbar Demokrasi ini merupakan bentuk keresahan bersama atas isu-isu publik, salah satunya putusan MK soal batas umur Capres-Cawapres. Karena demokrasi ini tidak harus tidak ada yang mengganggu, apalagi dikebiri dengan kepentingan-kepentingan oligarki atau kepentingan-kepentingan kekeluargaan atau lain.